Kita sering merasa sudah paling maju, sampai lupa bahwa yang kita sebut maju itu kadang hanya berarti semakin jauh dari akar kita sendiri. Di tengah derasnya wacana modern, ajaran leluhur yang dulu kita cap sebagai kuno, bodoh, bahkan sesat, perlahan justru mulai kita intip lagi, diam-diam, pelan-pelan, seolah ada bagian dari diri kita yang tidak benar-benar pernah pergi dari sana. Dan mungkin yang sedang terjadi hari ini bukan sekedar kebangkitan budaya, tapi semacam koreksi sunyi. Ketika yang kita buang dulu justru mulai mengetuk kembali dari dalam diri kita sendiri. Belakangan ini, semakin banyak anak-anak Nusantara yang mulai tertarik kembali mempelajari budaya, filosofi hidup, dan ajaran leluhur yang selama puluhan tahun cenderung berada di pinggir perhatian masyarakat. Fenomena ini terlihat di berbagai tempat. Ada yang mulai mempelajari naskah-naskah kuno, ada yang menggali kembali tradisi daerahnya, ada yang tertarik memahami filosofi di balik ritual adat, dan ada pula yang mulai mempertanyakan mengapa begitu banyak warisan leluhur justru kurang dikenal oleh generasi yang lahir di tanah yang sama. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan yang cukup menarik. Apakah yang sedang terjadi ini merupakan tanda kebangkitan Nusantara, sebuah proses ketika masyarakat mulai kembali mengenali dan merawat akar budayanya sendiri, ataukah ini sebenarnya bagian dari gejala yang lebih luas, yaitu munculnya kesadaran kolektif akibat kejenuhan terhadap berbagai sistem nilai yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya cara memandang kehidupan? Mungkin jawabannya tidak sesederhana memilih salah satu. Bisa jadi keduanya sedang berlangsung secara bersamaan. Di satu sisi ada keinginan untuk kembali mengenal identitas yang selama ini terlupakan, di sisi lain ada dorongan untuk mencari makna yang terasa lebih dekat dengan realitas hidup sehari-hari. Karena itulah fenomena ini tidak bisa hanya dilihat sebagai tren budaya, romantisme masa lalu, atau sekedar rasa penasaran terhadap sejarah. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang bergerak. Yang mulai terlihat adalah adanya perubahan cara pandang. Jika sebelumnya banyak orang menerima identitas, nilai, dan keyakinan sebagai sesuatu yang sudah jadi, kini semakin banyak yang memilih untuk menggali, mempertanyakan, dan memahami kembali akar dari semua itu. Mereka tidak lagi sekedar ingin tahu apa yang harus dipercaya, tetapi juga ingin memahami mengapa sesuatu dipercaya dan bagaimana nilai tersebut terbentuk dalam perjalanan sejarah masyarakatnya. Dari sinilah muncul pergeseran yang cukup menarik, dari identitas yang seragam menuju pencarian makna yang lebih personal, lebih kontekstual, dan lebih berakar pada pengalaman hidup serta lingkungan tempat seseorang berasal. Dan mungkin di balik fenomena yang semakin terlihat ini, ada beberapa faktor yang ikut mendorong lahirnya perubahan tersebut. Berikut adalah 4 hal yang mungkin menjadi pemicunya. 1. Apakah ini menandakan agama mulai tidak laku? Pertanyaan ini mungkin terdengar provokatif, tetapi sulit dipungkiri bahwa fenomena kembalinya sebagian anak-anak Nusantara kepada ajaran leluhur memang memunculkan tanda tanya besar. Mengapa semakin banyak orang tertarik menelusuri warisan leluhur, sementara pada saat yang sama sebagian dari mereka mulai mengambil jarak dari ruang-ruang keagamaan yang selama ini dianggap sebagai sumber utama nilai dan spiritualitas. Bagi sebagian kalangan, gejala ini bisa dibaca sebagai bentuk kejenuhan, bukan selalu terhadap agama sebagai ajaran, melainkan terhadap apa yang mereka lihat dan alami dalam prakteknya. Banyak anak muda tumbuh di era ketika informasi terbuka lebar. Mereka menyaksikan berbagai kontradiksi yang sebelumnya mungkin tidak terlihat. Mereka melihat konflik atas nama keyakinan, perebutan pengaruh, kemunafikan tokoh-tokoh yang dianggap suci, hingga penggunaan agama sebagai alat untuk mengatur, menghakimi, bahkan memecah masyarakat. Di tengah situasi tersebut, sebagian orang mulai mencari jalan lain. Mereka tidak lagi tertarik pada perdebatan tentang siapa yang paling benar atau siapa yang paling suci. Mereka justru tertarik pada nilai-nilai yang dianggap lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Disinilah ajaran leluhur kembali mendapat perhatian. Banyak ajaran leluhur Nusantara tidak berangkat dari konsep penghakiman, melainkan dari upaya menjaga keseimbangan, hubungan manusia dengan alam, penghormatan kepada sesama, keselarasan dengan lingkungan,
pengendalian diri, dan kesadaran akan akibat dari setiap tindakan menjadi tema yang berulang dalam berbagai tradisi Nusantara. Bagi sebagian generasi muda, nilai-nilai seperti ini terasa lebih mudah diterapkan dalam kehidupan nyata. Ada pula faktor identitas yang tidak bisa diabaikan. Semakin banyak anak muda yang mulai bertanya mengapa mereka mengenal begitu banyak tradisi dari luar, tetapi sangat sedikit memahami kebijaksanaan yang lahir dari tanah tempat nenek moyang mereka hidup. Pertanyaan ini kemudian mendorong mereka menelusuri kembali naskah kuno, petuah leluhur, tradisi adat, hingga berbagai falsafah hidup yang selama bertahun-tahun berada di pinggir arus utama. Karena itu, jika ditanya apakah agama mulai tidak laku, sebagian orang mungkin menjawab tidak. Namun, jika pertanyaan diubah menjadi apakah ajaran leluhur sedang kembali menemukan tempatnya di hati masyarakat, maka jawabannya jauh lebih dekat kepada iya. Yang sedang terlihat hari ini bukan sekedar kebangkitan budaya, melainkan perubahan orientasi pencarian makna. Semakin banyak orang yang merasa bahwa jawaban atas kegelisahan hidup tidak selalu harus dicari jauh-jauh. Sebagian mulai melihat bahwa nilai-nilai yang mereka cari mungkin selama ini justru telah diwariskan oleh leluhur mereka sendiri. Dari sudut pandang itu, fenomena ini dapat dibaca sebagai tanda bahwa masyarakat sedang melakukan perjalanan pulang kepada akar budaya, pulang kepada identitas yang lebih dekat dengan realitas tempat mereka hidup, dan pulang kepada kebijaksanaan lama yang pernah dianggap usang, tetapi kini kembali terasa relevan di tengah kegelisahan zaman modern. 2. Apakah anak-anak bangsa mulai jenuh dengan aturan dan dogma? Jika melihat berbagai fenomena yang terjadi belakangan ini, jawaban yang muncul kemungkinan besar adalah ya. Sebagian memang mulai jenuh, namun kejenuhan itu bukan semata-mata karena adanya aturan, melainkan karena semakin banyak orang merasa bahwa aturan dan dogma seringkali hadir tanpa ruang yang cukup untuk dipahami, dipertanyakan, atau didialogkan. Generasi hari ini tumbuh di era yang berbeda. Mereka tidak lagi hidup dalam lingkungan yang hanya menyediakan satu sumber informasi atau satu sudut pandang. Dalam hitungan detik, mereka bisa mengakses pemikiran dari berbagai belahan dunia, membandingkan berbagai sistem kepercayaan, dan melihat bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan nyata. Akibatnya, banyak hal yang dulu diterima begitu saja kini mulai dipertanyakan. Yang menarik, pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu lahir dari sikap memberontak. Justru seringkali muncul dari rasa ingin tahu. Mereka ingin memahami mengapa suatu aturan harus diikuti, mengapa suatu larangan dibuat, dan mengapa suatu keyakinan dianggap mutlak. Ketika jawaban yang diberikan hanya berhenti pada karena memang harus begitu, sebagian mulai merasa tidak puas. Di titik inilah kejenuhan mulai muncul, bukan terhadap nilai-nilainya, tetapi terhadap pola yang dianggap terlalu kaku dan tidak memberi ruang bagi pengalaman hidup yang semakin kompleks. Banyak anak muda merasa bahwa kehidupan tidak selalu bisa dijelaskan melalui rumus sederhana tentang benar dan salah. Mereka melihat realitas yang jauh lebih berlapis daripada itu. Pada saat yang sama, mereka menemukan sesuatu yang berbeda ketika mulai menelusuri warisan leluhur Nusantara. Dalam banyak tradisi leluhur, nilai kehidupan sering disampaikan melalui filosofi, simbol, petuah, cerita, maupun laku hidup yang tumbuh dari pengalaman masyarakat selama berabad-abad. Tidak selalu berbentuk perintah dan larangan yang tegas, tetapi lebih berupa ajakan untuk memahami hubungan antara manusia, alam, dan kehidupan itu sendiri. Bagi sebagian generasi muda, pendekatan seperti ini terasa lebih hidup. Mereka tidak merasa sedang digurui, melainkan diajak untuk merenung dan menemukan makna sendiri. Ajaran leluhur seringkali memberikan ruang yang lebih luas bagi penafsiran, pengalaman pribadi, dan proses pencarian batin. Hal inilah yang membuat banyak orang merasa lebih dekat dengannya. Selain itu, ada satu hal yang mulai disadari banyak anak bangsa. Leluhur Nusantara membangun kebijaksanaannya dari pengamatan panjang terhadap kehidupan nyata. Mereka belajar dari musim, dari hutan, dari sungai, dari bencana, dari hubungan antar manusia, dan dari pengalaman kolektif masyarakat selama ratusan tahun. Karena lahir dari realitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, banyak nilai leluhur terasa lebih membumi dan lebih mudah dipahami dibandingkan konsep-konsep yang dianggap terlalu jauh dari konteks lokal. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai lelah dengan pola pikir yang menempatkan kebenaran sebagai sesuatu yang harus diterima tanpa proses.
Mereka ingin mengalami, memahami, dan merasakan sendiri sebelum mempercayai sesuatu. Mereka tidak lagi puas hanya menjadi penerima nilai, tetapi ingin menjadi pencari makna. Karena itu, apa yang sedang terjadi saat ini bisa dibaca sebagai pergeseran cara pandang dari kepatuhan menuju pemahaman, dari menerima menuju menelaah, dari mengikuti karena diwariskan menuju memilih karena disadari. Dan dalam perjalanan itulah semakin banyak anak-anak Nusantara yang kembali menoleh ke belakang, bukan karena ingin hidup di masa lalu, melainkan karena mereka mulai melihat bahwa di balik warisan leluhur terdapat banyak pengetahuan yang selama ini terlupakan. Pengetahuan tentang keseimbangan, tentang keselarasan dengan alam, tentang jati diri, dan tentang cara menjadi manusia tanpa kehilangan akar budayanya sendiri. 3. Apakah realita kebobrokan sebagian petinggi agama mulai menimbulkan rasa muak? Pertanyaan ini wajar muncul di era sekarang, ketika informasi bisa menyebar begitu cepat dan hampir tidak ada lagi ruang yang benar-benar tertutup. Masyarakat tidak hanya mendengar apa yang disampaikan, tetapi juga melihat langsung bagaimana realitas di baliknya. Dari situ, penilaian publik jadi jauh lebih terbuka, bahkan kadang lebih tajam dari sebelumnya. Namun, kalau dilihat lebih jernih, rasa muak yang muncul itu tidak selalu ditujukan pada ajarannya. Banyak orang masih menghargai nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan. Yang mulai mengganggu justru ketika ada jarak yang terlalu jauh antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang dianggap mewakili nilai tersebut. Di titik ini, perubahan besar mulai terlihat. Dulu, orang cenderung menerima sesuatu karena siapa yang menyampaikan. Namun sekarang, kepercayaan lebih banyak dibangun dari tindakan nyata. Orang tidak lagi cukup hanya mendengar apa yang dikatakan, tapi juga memperhatikan bagaimana itu dijalani. Kalau jarak antara ucapan dan tindakan terlalu jauh, wajar kalau muncul rasa kecewa. Dan kalau itu terjadi berulang-ulang, yang terbentuk bukan hanya kekecewaan sesaat, tetapi juga kelelahan sosial. Bukan karena satu kasus besar, tapi karena pola yang terus terlihat dari waktu ke waktu. Menariknya, kondisi ini juga membuat banyak orang mulai lebih selektif dalam memberi kepercayaan, termasuk generasi muda yang tidak langsung menolak nilai-nilai spiritual, tapi mulai memisahkan antara ajaran dan orang yang membawanya. Mereka sadar bahwa sebuah nilai tidak otomatis salah hanya karena ada manusia yang tidak menjalankannya dengan baik. Di saat yang sama, sebagian anak bangsa juga mulai kembali melihat ke arah yang lebih dekat dengan akar budaya mereka sendiri. Dalam banyak ajaran leluhur Nusantara, ukuran seseorang tidak hanya dilihat dari kata-kata atau posisi, tapi dari laku hidup sehari-hari. Dari cara bersikap, cara memperlakukan orang lain, sampai bagaimana seseorang menjaga keseimbangan dengan lingkungan sekitar. Dalam pandangan ini, keteladanan jauh lebih penting daripada sekedar klaim moral. Tidak ada jarak yang terlalu besar antara nilai dan kehidupan, karena keduanya memang seharusnya berjalan bersama. Mungkin karena itu juga, ketika kepercayaan pada figur mulai goyah, sebagian orang tidak benar-benar kehilangan arah. Mereka justru mulai mencari pegangan lain yang terasa lebih nyata, lebih membumi, dan lebih bisa dilihat dalam praktek hidup sehari-hari. Di titik ini, warisan leluhur kembali terasa relevan, bukan sebagai sesuatu yang baru, tapi sebagai sesuatu yang sudah lama ada dan sempat dilupakan. Akhirnya, yang berubah bukan hanya cara orang memandang figur, tapi juga cara mereka menilai kebenaran itu sendiri. Dari yang dulu cukup percaya karena otoritas, menjadi harus melihat langsung lewat keteladanan. Dan dalam perubahan itu, nilai-nilai lama yang berbasis laku hidup perlahan kembali mendapat tempat. Dan yang terakhir, apakah yang terjadi ini bisa disebut semacam pembersihan total dari alam semesta? Istilah pembersihan belakangan memang sering muncul ketika masyarakat melihat begitu banyak hal yang dulu tersembunyi, kini terbuka satu persatu. Kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik, pejabat, figur agama, hingga institusi besar membuat banyak orang merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang terkuak secara besar-besaran. Kalau dilihat dari sisi permukaan, kesan itu wajar. Dalam waktu singkat, publik disuguhi berbagai cerita tentang penyalahgunaan kekuasaan, ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan, sampai hal-hal yang bertolak belakang dengan citra yang selama ini dibangun. Dari situ muncul perasaan bahwa dunia sedang berada dalam fase yang penuh pembukaan fakta.
Namun jika diperhatikan lebih tenang, yang berubah bukan hanya jumlah kasusnya, tetapi cara kita mengaksesnya. Dulu banyak hal bisa tersembunyi karena informasi terbatas dan tersaring. Sekarang, satu kejadian bisa langsung menyebar, dibahas dan dianalisis oleh banyak orang dalam waktu bersamaan. Akibatnya, hal-hal yang sebenarnya sudah lama ada jadi terlihat seperti baru terjadi. Karena itu muncul kesan seolah dunia sedang lebih buruk dari sebelumnya. Padahal bisa jadi yang terjadi adalah lapisan-lapisan lama yang dulu tertutup, sekarang mulai terlihat bersamaan. Di sisi lain, pola yang terus berulang, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaksinkronan antara nilai dan tindakan, serta penggunaan simbol moral untuk kepentingan pribadi memang menimbulkan kelelahan sosial. Dari sini, istilah pembersihan terasa pas dipakai. Dalam sebagian pandangan budaya Nusantara, termasuk yang sering dikaitkan dengan kisah Sabdo Palon Nayagenggong, ada juga pembacaan bahwa masa seperti ini bisa dipahami sebagai fase penagihan janji atau masa koreksi besar dalam tatanan hidup. Artinya, apa yang terjadi tidak hanya dilihat sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga sebagai bagian dari siklus perubahan moral dan keseimbangan manusia. Pada akhirnya, apakah ini benar-benar pembersihan total atau sekedar efek dari keterbukaan zaman? Tergantung cara kita memaknainya. Tapi yang jelas, era ini membuat semakin sulit bagi sesuatu yang tidak selaras antara ucapan dan tindakan untuk tetap tersembunyi. Dari semua pembahasan, terlihat jelas bahwa yang terjadi bukan sekedar perubahan kecil di permukaan, tetapi pergeseran cara masyarakat menilai nilai, otoritas, dan kebenaran. Orang sekarang tidak lagi mudah menerima sesuatu hanya karena label, jabatan, atau simbol yang melekat di dalamnya. Di saat yang sama, ruang publik juga memperlihatkan banyak hal yang sebelumnya lebih sering tertutup. Ada kasus-kasus penyalahgunaan pengaruh oleh sebagian oknum, ada jarak yang terlihat antara ucapan dan tindakan, dan pada titik tertentu hal ini ikut menggerus kepercayaan sebagian masyarakat. Yang tidak bisa diabaikan, di beberapa tempat masih muncul persoalan intoleransi yang nyata. Penganut kepercayaan lokal atau penghayat masih kerap menghadapi stigma dan tekanan sosial. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi kekerasan verbal hingga terjadi pengerusakan tempat ibadah. Ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap perbedaan belum berjalan seimbang di semua lapisan. Kondisi seperti ini membuat sebagian orang mulai lebih berhati-hati dalam memberi kepercayaan. Pada akhirnya, yang sedang terjadi bukan sekedar pergeseran minat, tetapi juga proses evaluasi sosial yang lebih luas. Masyarakat sedang belajar membedakan mana nilai yang benar-benar hidup dalam tindakan dan mana yang hanya berhenti pada ucapan. Dari situ, kepercayaan pelan-pelan tidak lagi lahir dari simbol, tetapi dari konsistensi dalam kehidupan nyata. Dan mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan bukan lagi mengapa semakin banyak anak Nusantara kembali melirik ajaran leluhur, melainkan apa yang membuat begitu banyak orang merasa perlu mencarinya kembali. Sebab sesuatu tidak akan dicari jika tidak ada yang dirasakan hilang. Sesuatu tidak akan dihidupkan kembali jika dianggap benar-benar tidak memiliki nilai. Dan sesuatu tidak akan terus bertahan selama ratusan tahun jika hanya berisi kesesatan seperti yang selama ini dituduhkan. Barangkali yang terjadi hari ini bukan kebangkitan masa lalu, melainkan lahirnya keberanian untuk melihat sejarah dengan mata yang lebih jernih. Keberanian untuk mempertanyakan narasi yang selama ini diterima begitu saja. Keberanian untuk mengenali bahwa identitas sebuah bangsa tidak pernah dibangun hanya oleh satu warna, satu suara, atau satu cara pandang. Karena pada akhirnya, akar yang dipotong tidak selalu mati. Kadang ia hanya menunggu waktu untuk tumbuh kembali. Dan ketika semakin banyak anak bangsa mulai menggali, membaca, dan memahami warisan leluhurnya sendiri, mungkin yang sedang kita saksikan bukan sekedar tren sesaat, melainkan sebuah bangsa yang perlahan mulai mengingat siapa dirinya. Terima kasih sudah menonton, salam Rahayu.